Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anakku sekalian, peserta anak didik. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada pagi ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Supri Udin. Biasa kalau sehari-hari mengajar matematika. Dan pada MPLS saya kebagian mendapat jadwal sebagai pemberi materi adalah tentang tata tertib, yaitu tata tertib peserta didik. Tentunya biasa setiap tahun peserta didik ini mendapat tata tertib dari sekolah. Pada hari ini Bapak memberikan materi tentunya tata tertib peserta didik yang ada di SMP 84 atau SMP Negeri 84. Tata tertib peserta didik SMPN 84 terdiri dari dua ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah ketentuan umum. Yang kedua adalah ketentuan khusus. Ketentuan umum. Pelajar SMP Negeri 84 Jakarta 1 berkewajiban melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, wajib mentaati dan patuh terhadap peraturan tata tertib sekolah yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, memiliki sopan santun, menghormati guru dan orang tua berdasarkan kepribadian Indonesia, berpakaian rapih dan tertib. 4. Saling menghormati atau menghargai sesama pelajar. Kelima, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. 6. Menjauhkan diri dari hal-hal perbuatan yang negatif, misalnya narkoba, perkelahian, perundungan, dan lain-lain. Adapun ketentuan khusus terdiri dari beberapa, yaitu kewajiban siswa, hak siswa, larangan siswa, dan sanksi siswa. Yang pertama, kewajiban siswa. Di SMPN 84 1. Setiap peserta didik harus mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. 2. Seragam olahraga SMPN 84 dipakai sewaktu pelajaran olahraga. Ini kadang-kadang malas ganti. Waktu pelajaran lain masih tetap pakaian olahraga. Nah, ini sebaiknya diganti, ya. Nah, itu mengingatkan kepada kamu sekalian. Ketiga, tertib dan sopan santun bertingkah laku. Yang keempat, tidak masuk karena sakit. Nah, di sini harus membuat surat. Membuat surat keterangan dari orang tua atau surat keterangan dari dokter. Sebab bila tidak hadir dinyatakan alpa,
Nah, kalau sudah alfa jelek, nilainya jelek. Kelima, harus menghormati seluruh warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, karyawan sekolah, guru, dan lainnya. Harus hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi siswa sudah masuk duluan, 10 menit sudah di kelas. Ya, 10 menit sudah di kelas. 7. Setiap Senin mengikuti upacara bendera merah putih. 8. Setiap Jumat pagi, yaitu jam 6.30 sampai 07, yang muslim bertadarus Al-Quran. Dan yang non muslim yaitu doa bersama atau saat teduh. 9. Setiap peserta didik mengikuti kegiatan aktif pengembangan diri atau wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini harus diikuti, ya. Kemudian hak siswa. Hak siswa yaitu memperoleh. Hak siswa memperoleh 1. Pelayanan pendidikan, yaitu hari Senin, Selasa, dan Kamis, Rabu, Jumat, dan seterusnya. 2. Pelayanan bimbingan. 3. Pinjaman buku paket pelajaran ada di perpustakaan, gratis dipinjamkan. Tentunya sudah dipinjam gratis ya harus dijaga, ya, disampul plastik yang rapi, sebab kalau rapi dan awet bisa digunakan nanti untuk adik-adik kelasnya, ya. Kemudian pinjaman buku referensi, nah, di perpustakaan, ya. Kemudian hak memperoleh fasilitas praktek IPA. Nah, kita ada punya lab IPA. 6. Fasilitas praktek lab bahasa Inggris. Ya, ada. 7. Pinjaman buku di perpustakaan. Kemudian selain itu, larangan bagi siswa SMPN 84. Kalau larangan berarti tidak boleh dilanggar, harus ditaati. Apa itu larangan bagi siswi SMPN 84 sebagai berikut. Yang pertama, dilarang meninggalkan kelas tanpa izin. Nah, tentunya kalau mau keluar, mau buang air, kecil dan besar, ya harus pamit izin dulu kepada bapak ibu yang sedang mengajar. 2, dilarang meninggalkan halaman sekolah atau pulang, ya, tanpa ada pemberitahuan pihak sekolah, tentu pulang. 3, dilarang berkelahi, baik dengan teman sekelas, sekolah lain, baik di luar maupun di dalam. Itu tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi SMPN 84. Yang keempat, dilarang membuat gaduh, melakukan
tindakan-tindakan lain yang langsung tidak langsung dapat mengganggu ketertiban sekolah. Atau dalam proses belajar mengajar. Misalnya Bapak Ibu guru sedang ngajar, kamu bercanda, gendang-gendang meja, atau ketawa-tawa. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus ikuti, dengarkan Bapak dan Ibu guru kalau sedang mengajar. Jadi harus ikuti. Ya. Dan jangan tidur. Walaupun tidak gaduh, tidur lagi. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar diikuti. Kemudian dilarang merokok, mengisap ganja, membawa minuman, mencoret-coret, dan bangku ditulis-tulis, biasanya pakai tipek apa ya, dicoret, tidak boleh. Nah, ini harus kamu taati. Kemudian keenam, dilarang membawa alat komunikasi. Di SMP 84, SMP Negeri 84, siswa tidak diperkenankan membawa handphone. Ini dilarang. Ya. Bagaimana kalau dilarang? Ya tentunya akan disita oleh pihak sekolah. Dan biasanya dikembalikan setelah lulus dari SMP 84. Nah, itu kan sayang ya. Kalau tidak dikasih tahu seperti ini, nanti wah belum pernah dikasih tahu. Nah, ini ya. Nah, harus diingat itu. Dan tidak boleh membawa senjata tajam, senjata api, ya seperti pisau, golok, ya, celurit, keris, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh, berbahaya. 7. Dilarang membawa kendaraan bermotor. Siswa SMP 84 tidak boleh membawa motor. 8. Dilarang, nah ini untuk perempuan nih, wanita, dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kita samakan bahwa siswi SMP 84 adalah sama. Kaya dan miskin sama. Jadi ya, yang orang kaya yang banyak emasnya ya tunda dulu. Kita semua lagi belajar. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kemudian 9. Dilarang memakai pakaian yang di luar ketentuan yang sudah ada di SMP 84. Selama proses belajar. Jadi tidak boleh misalnya ke sekolah pakai kaos. Harusnya pakai baju ya, seragam sekolah. Nah, ini ya. Kemudian 11. Tidak boleh menjadi anggota geng atau kelompok yang meresahkan masyarakat. Istilah anak sekarang geng motor. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini diingatkan. Kemudian dilarang memanjat pagar di lingkungan sekolah. Kemudian yang ke-13, dilarang membuang sampah. Nah, ini yang sering dilalaikan ini adalah membuang sampah. Kadang-kadang habis makan sampahnya ditaruh di bawah meja. Nah, ini secara tidak langsung sebetulnya adalah mengumpulkan atau memelihara bibit-bibit penyakit. Bekas makanan, bekas bungkus makanan ditaruh
ya, di bawah meja. Dan sudah beberapa hari timbulnya busuk bekas kotorannya, maka akan terjadilah bibit-bibit penyakit. Kalau sudah kena penyakit, ya risiko. Nah, untuk itu apalagi di SMP 84 selalu ya diawasi tentang kebersihan buang sampah. Bahkan setiap habis belajar biasanya ada yang namanya pengumpulan sampah setiap kelas. Nah ini, jadi jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi tadi di bawah ini ya, di bawah meja. Maka dari itu biasanya di kelas seperti di SD ada petugas piket. Makanya nanti kalau sudah terpilih ada petugas piket tiap hari untuk membersihkan kebersihan kelas. Ya. Jadi kalau seperti itu kelas akan bersih. Kalau bersih ya kita belajarnya juga jadi nyaman. Tapi kalau sekolah berantakan, kotor, ilmunya tidak akan masuk. Bahkan yang masuk adalah bibit-bibit penyakit. Itu ya. Kemudian sanksi. Nah, sanksi bagi siswa yang melanggar. Bagaimana sanksinya? Yang pertama, sanksinya 1. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut sanksinya. Yang pertama, diberikan peringatan secara lisan. Kemudian setelah itu kalau memang tidak ada perubahan, diberikan peringatan secara tertulis. Disertai pemanggilan orang tua atau wali murid. Itu pun tidak dihiraukan, maka diberikan skorsing. Dan ternyata itu juga tidak ada perubahan, maka siswa dikembalikan kepada orang tua. Yang kedua sanksinya, setiap peserta didik yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong tindakan pidana seperti mencuri, narkoba, perbuatan tidak senonoh, tawuran, membawa senjata tajam, itu akan langsung dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Jadi yang kedua ini sangat berat. Kalau terjadi tawuran, berkelahi, ya, narkoba, mencuri, udah dikembalikan ke orang tua. Nah ini perhatian, sayang ya. Dan niatkan masuk ke SMP 84, ya harus semangat ya. Yang perbuatan seperti itu, ya kita jauhi. Kemudian yang ketiga, yang tidak masuk sekolah selama 3 hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin atau keterangan, maka orang tua akan dipanggil. Kalau tidak masuk berturut-turut tanpa keterangan, tanpa dikasih tahu, maka akan pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali murid. Kemudian yang keempat, yang telah mendapat peringatan ketiga akan dikembalikan kepada orang tua. Kalau itu secara berturut-turut, kalau tidak ada perubahan, maka juga akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan tata tertib ini ya dipahami. Setelah dipahami dan dilaksanakan. Sebab ini adalah merupakan pedoman tata tertib yang ada di SMP 84.
yang mana yang hak dan mana yang dilarang dan mana yang kewajiban. Nah, ini harus tahu. Untuk itu pada pagi ini cukup sekian untuk memberikan materi tentang tata tertib. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.